Invasi Mutiara Pantura. Detik-detik April Cirebon menginjakan kaki di markas Keramat Soneta. Suasana di kawasan Cilodong pada Rabu 4 Februari 2026 mendadak berubah menjadi sakral ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang studio legendaris Soneta Record. Hari itu bukan hari biasa, melainkan hari di mana sejarah baru akan dituliskan dengan tinta emas dalam lembaran musik dangdut Indonesia. April DA7, sang mutiara dari pesisir Cirebon, melangkah keluar dengan penuh ketundukan namun memancarkan aura bintang yang tak bisa disembunyikan. Menyeberangi pintu masuk markas besar Soneta, Laksana memasuki sebuah tanah suci bagi para insan musik dangdut dunia. Disinilah selama puluhan tahun, sang Raja Dangdut, Pak Haji Rhoma Irama, meramu nada-nada dakwah yang telah mengubah wajah budaya bangsa. April tampak menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang di balik balutan busana yang anggun namun tetap bersahaja. Udara di sekitar studio seolah dipenuhi dengan energi magis sisa-sisa rekaman mahakarya masa lalu yang melegenda. Setiap langkah April di lorong markas Soneta adalah langkah pembuktian bahwa dirinya bukan sekedar penyanyi viral, melainkan talenta terpilih yang mendapatkan panggilan jiwa langsung dari sang maestro. Momen masuknya April ke markas ini menjadi simbol runtuhnya tembok pembatas antara generasi klasik dan modern, menandakan bahwa regenerasi dangdut yang bermartabat kini telah dimulai dari titik pusat peradaban musik Soneta yang agung. Ia tidak lagi datang sebagai kontestan, melainkan sebagai calon diva yang siap menerima mandat besar dari sang Raja Dangdut. Pertemuan dua kutub generasi, karisma sang Raja menyambut ketulusan sang junior. Di dalam studio utama yang penuh dengan sejarah, Pak Haji Rhoma Irama sudah berdiri tegak dengan karisma yang seolah tidak pernah pudar oleh usia, meski telah memasuki 8 dekade kehidupannya. Dengan gitar Steinberger hitam yang legendaris tersampir di pundaknya, sang Raja Dangdut menatap April dengan pandangan mata yang tajam namun meneduhkan. Sebuah tatapan yang hanya dimiliki oleh seorang guru besar yang siap menurunkan ilmu keramatnya. April, yang biasanya tampil percaya diri di depan ribuan penonton, mendadak merasa seperti seorang anak kecil yang sedang menghadap sang ayahanda percinta. Pak Haji memberikan apresiasi awal pada kedisiplinan April yang datang dengan kesiapan penuh, sebuah nilai profesionalitas yang sangat dijunjung tinggi di lingkungan Soneta. Pertemuan ini adalah peristiwa langka yang jarang terjadi di industri musik saat ini. Seorang legenda hidup bersiap melatih langsung seorang junior yang baru saja meniti karir. Tidak ada jarak yang memisahkan mereka selain rasa hormat yang mendalam dan kecintaan pada musik. Pak Haji menyambut April dengan sebuah senyum penuh arti. Sebuah sinyal bahwa ia melihat ada sesuatu yang murni dalam diri April yang tidak dimiliki oleh penyanyi lain di era modern ini. Di bawah lampu studio yang temaram, penyatuan dua energi besar ini menciptakan atmosfer yang begitu dramatis. Seolah-olah seluruh dunia hiburan sedang menahan napas menyaksikan detik-detik awal kolaborasi paling prestisius abad ini. Gemblengan kawah Chandra di muka, sesi latihan vokal yang menguras air mata dan jiwa. Latihan tidak dimulai dengan kemewahan, melainkan dengan disiplin teknis yang sangat keras dan mendalam di bawah pengawasan langsung sang maestro. Pak Haji Rhoma Irama secara personal membedah setiap bait lagu yang akan dibawakan di konser 8 dekada pada 7 Februari nanti. Poin ini menjadi sangat dramatis ketika April diminta untuk mengulang satu nada berulang-ulang hingga mencapai titik penjiwaan yang diinginkan oleh sang raja. Menyanyi itu bukan cuma soal nada yang pas, tapi soal bagaimana ruh dari lirik itu merasuk ke hati Rajat, tegas Pak Haji dengan nada baritonnya yang menggetarkan ruangan. April tampak berkali-kali menyeka keringat dan sudut matanya yang basah karena merasa sangat terharu sekaligus tertekan oleh ekspektasi raksasa yang diletakkan di pundaknya. Studio Soneta hari itu berubah menjadi kawah Chandra di muka, tempat di mana mental April ditempa habis-habisan untuk menjadi seorang seniman sejati. Pak Haji mengajarkan teknik vokal bicara yang menjadi ciri khas Soneta, di mana setiap kata harus memiliki nyawa dan pesan. Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun di bawah standar kualitas Soneta yang mendunia. April menunjukkan ketangguhan luar biasa. Meskipun lelah menghujam, ia tidak menyerah dan justru semakin bersemangat menyerap setiap ilmu yang keluar dari lisan Pak Haji. Inilah momen di mana seorang April Cirebon bertransformasi secara total, dibentuk langsung oleh tangan dingin sang jenius musik Indonesia. Harmoni magis Steinberger, saat dawai sang raja bersinergi dengan cengkok mutiara. Momen paling merinding terjadi saat Pak Haji Rhoma Irama mulai memetik dawai gitarnya dan memberikan aba-aba kepada seluruh personel Soneta Group untuk mulai masuk ke dalam aransemen khusus.
Suara gitar Steinberger yang khas itu seketika membelah keheningan studio, disusul dengan masuknya vokal April yang jernih dan berpower tinggi. Sinergi ini terasa begitu magis dan tidak nyata, seolah-olah waktu sedang terhenti dan membawa siapapun yang ada di sana ke dalam dimensi musik yang sangat tinggi. April mampu mengikuti liukan nada yang dibuat oleh Pak Haji dengan sangat mulus, menunjukkan bahwa cengkok alami Cirebon yang ia miliki sangat selaras dengan musik soneta yang berkarakter kuat dan berwibawa. Seluruh personel senior soneta yang sudah puluhan tahun mengiringi Pak Haji tampak terkesima dan saling bertukar pandang penuh kekaguman melihat bakat muda di depan mereka. Mereka melihat ada sebuah keajaiban yang terjadi di ruang latihan tersebut. Suara April tidak tertelan oleh kerasnya musik soneta, melainkan terbang tinggi menyatu dengan wibawa suara sang Raja Dangdut. Poin ini menggambarkan betapa kuatnya ikatan musikalitas yang terbentuk hanya dalam satu sesi latihan perdana. Inilah alasan mengapa tajuk Mantap pantas disematkan pada momen ini. Sebuah harmoni lintas generasi yang akan menjadi standar baru bagi kualitas pertunjukan musik dangdut di panggung sejarah 7 Februari nanti. Wejangan rahasia di sela latihan, mandat moral sang maestro kepada sang calon diva. Di sela-sela istirahat latihan yang intens, terjadi sebuah percakapan empat mata yang sangat emosional antara Pak Haji Rhoma Iranga dan April di sudut studio soneta. Poin ini membongkar dimensi spiritual dari terpilihnya April sebagai rekan duet di konser 8 dekade. Pak Haji memberikan wejangan rahasia mengenai tanggung jawab besar sebagai seorang penyanyi yang membawakan lagu-lagu dakwah soneta. Beliau menekankan bahwa April bukan sekedar menjadi pemanis panggung, melainkan pembawa amanah kebaikan bagi jutaan pasang mata. April, panggung 80 tahun ini adalah panggung sejarah. Jaga adabmu, jaga hatimu, karena di sanalah letak kekuatan seniman yang sebenarnya, ucap Pak Haji dengan nada suara yang penuh kasih sayang namun tetap berwibawa. April mendengarkan dengan kepala tertunduk, meresapi setiap kata yang seolah menjadi kompas moral bagi masa depannya di industri hiburan yang kejam. Wejangan ini membuat April menyadari bahwa popularitas yang ia miliki sekarang adalah tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan kerendahan hati yang tulus. Momen ini menjadi sangat dramatis karena Pak Haji seolah sedang mengestafetkan nilai-nilai luhur soneta kepada generasi yang jauh lebih muda, agar kelak musik dangdut tetap memiliki marwah dan tidak tergerus oleh zaman yang serba viral, namun hampa makna. Air mata syukur tak terbendung lagi dari pipi April, menyadari betapa beruntungnya ia bisa mendapatkan bimbingan hidup langsung dari sosok paling berpengaruh di dunia dangdut. Profesionalitas tanpa batas. April Cirebon taklukan aransemen rumit Soneta Group. Latihan yang berlangsung berjam-jam di markas Soneta menjadi ajang pembuktian betapa tingginya tingkat profesionalitas yang dimiliki seorang April Cirebon. Poin ke-6 ini menyoroti bagaimana April dengan sangat cepat beradaptasi dengan perubahan aransemen yang dilakukan oleh Pak Haji secara mendadak di studio, demi menyesuaikan dengan karakter vokalnya. Karakter vokal April yang fleksibel mampu melayani setiap permintaan improvisasi dari sang Raja Dangdut tanpa terlihat kaku atau canggung sedikit pun. Para personel senior Soneta Group memberikan pujian, menyebut April sebagai penyanyi muda paling cerdas yang pernah berlatih di studio mereka dalam beberapa tahun terakhir. Kedisiplinan April dalam menghafal setiap detail lirik dan perpindahan tempo musik yang rumit membuat sesi latihan berjalan sangat efektif dan produktif. Ia tidak banyak bicara, melainkan menjawab setiap instruksi dengan kualitas vokal yang semakin matang di setiap repetisinya. Profesionalitas ini seolah meruntuhkan anggapan bahwa artis baru hanya menang di popularitas media sosial semata. April menunjukkan bahwa dirinya adalah pekerja keras yang siap ditempa hingga titik darah penghabisan demi kesempurnaan konser 8 dekade. Sikapnya yang rendah hati namun penuh ambisi positif ini membuat seluruh tim produksi merasa sangat yakin bahwa pertunjukan di Cirebon nanti akan menjadi tonggak sejarah yang tak tertandingi oleh konser manapun di tahun 2026. Aura Studio Kramat, bagaimana markas Soneta mengubah mentalitas April Cirebon. Bagi April, setiap sudut markas Soneta adalah sumber inspirasi yang tak ternilai harganya. Poin ke-7 ini menggambarkan bagaimana lingkungan studio legendaris tersebut ikut berperan dalam membangkitkan aura kebintangan April secara instan. Dinding-dinding studio yang dilapisi peredam suara itu seolah menyimpan jutaan memori tentang perjuangan Rhoma Irama membesarkan musik asli Indonesia di kancah internasional. April bercerita bahwa ia merasakan getaran yang luar biasa saat melihat koleksi penghargaan dan foto-foto lawas soneta yang terpampang di lorong-lorong markas besar tersebut. Atmosfer ini membakar semangat juangnya untuk memberikan yang terbaik. Ia tidak ingin mengecewakan sejarah besar yang telah dibangun oleh Pak Haji selama 80 tahun.
Latihan di lokasi keramat ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi April, seolah ia sedang mendapatkan restu langsung dari energi besar Soneta Group. Setiap kali ia merasa lelah, ia cukup melihat wajah Pak Haji yang masih begitu bersemangat memimpin latihan di usia senjanya, dan seketika itu juga tenaganya pulih kembali. Markas Soneta bukan lagi sekadar studio rekaman bagi April, melainkan sebuah institusi pendidikan seni di mana ia sedang dibaptis menjadi seorang diva yang akan menjaga kehormatan musik Indonesia di masa depan. Semangat yang meluap-luap ini terpancar jelas dalam setiap tarikan napasnya saat menyanyikan nada-nada tinggi yang memukau di hadapan sang maestro. Sinyal hijau sang raja, senyum puas Pak Haji Rhoma Irama untuk sang junior. Setelah melalui sesi latihan yang panjang dan melelahkan, sebuah momen penutup yang sangat mengharukan terjadi di ruang kontrol studio Soneta Record. Pak Haji Rhoma Irama tampak tersenyum lebar sambil memberikan apresiasi tinggi kepada April, sebuah gestur yang sangat jarang diberikan oleh sang maestro kepada penyanyi junior dalam sekali pertemuan. Sinyal hijau ini menandakan bahwa chemistry musikal antara April dan Rhoma Irama sudah mencapai titik sempurna untuk panggung 7 Februari nanti. Penyatuan dua vokal ini tidak lagi terasa seperti kolaborasi antara senior dan junior, melainkan sebuah dialog seni yang sangat harmonis dan setara dalam kualitas. Pak Haji merasa sangat puas karena April mampu menerjemahkan visi musikalitasnya dengan sangat baik tanpa menghilangkan jati diri April sebagai penyanyi pantura yang berbakat. Poin ini menegaskan bahwa mandat untuk mendampingi sang raja di konser monumental 8 dekade telah sah jatuh ke tangan yang tepat. Tidak ada lagi keraguan dalam benak para personel Foneta maupun tim kreatif Indosiar yang menyaksikan langsung proses latihan tersebut. Senyum puas Pak Haji adalah bukti otentik bahwa April telah berhasil menaklukkan tantangan tersulit dalam karirnya, mendapatkan restu dan pengakuan langsung dari sang raja dangdut di rumahnya sendiri. Inilah klimaks dari persiapan di markas Soneta, sebuah kepastian bahwa malam di Cirebon nanti akan menjadi saksi lahirnya duet legendaris yang akan abadi. Antusiasme Forza Nusantara, gelombang kebanggaan dari seluruh penjuru negeri. Kabar mengenai April Cirebon yang sedang berlatih intensif di markas Soneta seketika memicu ledakan reaksi dari seluruh penjuru tanah air, terutama dari kalangan Forza, fans of Rhoma and Soneta. Poin ini menggambarkan betapa masifnya dukungan yang mengalir untuk April. Ia kini bukan hanya milik fans DA7 atau warga Cirebon, melainkan sudah menjadi bagian dari keluarga besar Soneta di hati masyarakat Indonesia secara luas. Foto-foto bocoran saat April menunjukkan adab yang luar biasa di sela latihan menjadi viral dan memancing ribuan komentar penuh haru dari netizen yang menghargai tata krama sang junior. Gelombang dukungan ini memberikan kekuatan moral tambahan bagi April untuk terus melaju tanpa rasa takut menuju hari H. Masyarakat melihat April sebagai sosok yang paling tepat untuk mendampingi Pak Haji karena ia memiliki jiwa yang selaras dengan nilai-nilai luhur yang selama ini diperjuangkan Soneta. Antusiasme terhadap tiket konser 8 dekade di Cirebon pun dikabarkan melonjak tajam setelah publik mengetahui betapa seriusnya persiapan yang dilakukan April di bawah bimbingan langsung sang raja. Inilah kekuatan dari sebuah restu maestro. April kini berada dalam lindungan cinta jutaan pasang mata yang tidak sabar menantikan momen sakral saat ia berdiri bersisian dengan sang raja dangdut di panggung megah yang akan mengubah sejarah hidupnya selamanya. Menuju panggung keabadian, 7 Februari 2026 sebagai malam penobatan April Cirebon. Sebagai penutup dari seluruh narasi dramatis ini, latihan di markas Soneta pada 4 Februari menjadi langkah pamungkas sebelum April DA7 benar-benar terbang menuju panggung megah di lapangan Graje City Mall Cirebon. Poin terakhir ini menggambarkan suasana emosional saat April berpamitan dari markas besar Soneta setelah menyelesaikan sesi latihan terakhirnya dengan hasil yang memukau. Dengan wajah yang lelah namun bersinar penuh kemenangan, April membawa pulang bukan hanya teknik vokal baru, tetapi sebuah kepercayaan diri yang tak tergoyahkan untuk menghadapi masa depan. Ia kini siap menghadapi puluhan ribu penonton dan sorotan jutaan kamera pada 7 Februari 2026 dengan satu tujuan pasti, membuat sang maestro bangga dan menjaga marwah musik dangdut. Latihan di Cilodong telah merubah April menjadi sosok yang jauh lebih matang, tenang dan berwibawa di bawah bimbingan langsung Rhoma Irama. Konser 8 dekade Soneta kini bukan lagi sebuah mimpi yang jauh, melainkan kenyataan yang sudah di depan mata. Sabtu malam nanti, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi saksi sejarah bagaimana hasil dari gemblengan Kawah Chandra di Muka di markas Soneta ini meledak dalam harmoni keindahan di langit Cirebon. Sejarah baru telah lahir,
Sebuah estafet kualitas telah diserahkan, dan April Cirebon siap menuliskan namanya di panggung keabadian bersama Sang Raja Dangdut dan Soneta Group selamanya.